Saya gitu boleh. Lanjut. Jenengan mriki cetak mriki. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada malam yang berbahagia ini dijumpakan kembali, dipertemukan kita dalam kondisi sehat, dalam keadaan iman. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita, bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Itulah ilmu syar'i, ilmu yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan hakiki, bahagia dengan iman dan amal saleh, dan bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari ilmunya, dan selalu kita bermohon agar ilmu ini selalu bermanfaat. Dan kita berlindung kepada Allah min ilmin la yanfa', yakni dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, semoga salawat dan salam semoga selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, qudwah dan uswah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, melanjutkan pembahasan kitab Aqidatut Tauhid, masih yakni pada pasal yang kedua sampai kepada poin yang kelima, yakni khamisan nawaqidus syahadatain. Bagian yang kelima yaitu pembatal dua kalimat syahadat. Hiya nawaqidul Islam. Pembatal dua kalimat syahadat adalah pembatal keislaman. Artinya kalau dua kalimat syahadatnya batal, berarti Islamnya batal. Lianna syahadataini huma allatani yadkhulul mar'u bin natiqi bihima fil islami. Karena dua kalimat syahadat adalah keduanya merupakan yakni pintu seseorang itu memasuki agama Islam dengan aspek ucapannya, dengan ucapannya. Wan natiqu bihima i'tirafi bimadlulihima, dan ucapan itu merupakan yakni iktiraf, pengakuan yang membawa konsekuensi kepada keharusan apa yang harus dilakukan, yakni berupa amaliyah.
wattazamu bil qiyami bima taqdiyani, dan konsekuensi dari dua kalimat syahadat itu yakni menegakkan apa yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat itu. Min ada'i sya'airil Islam, yaitu diantaranya melaksanakan syiar-syiar Islam, artinya syariat-syariat Allah Jalla wa'ala. Fa'idha akhalla bihada iltizami faqad naqada at-ta'ahudi alladhi ta'hidu bihi hina natiku bisyahadatain. Maka jika seseorang menyalahi ketetapan dan ketentuan apa yang ada di dalam dua kalimat syahadat itu, maka dia telah merusak perjanjiannya yang dengan ucapan itu dia berjanji, yakni ucapan dua kalimat syahadat. Jadi jangan sampai rusak hanya karena apa? Menyalahi ucapan itu dengan tidak melaksanakan konsekuensinya. Wa nawaqidul islami katsiratun qad aqada lahal fuqaha fi kutubil fiqh baban khasan sammuhu babur riddah. Dan pembatal keislaman itu banyak telah ditulis di dalam kitab-kitab fikih para ulama oleh para fuqaha, dimasukkan ke dalam bab khusus yang disebut dengan babur riddah, bab tentang murtad. Jadi kalau sudah Islamnya batal, otomatis murtad, keluar dari Islam. Wa ahammu wa asyratu nawaqidin, dan yang paling utama yaitu ada 10 pembatal. Dzakaraha asy-Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi qauli. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, yaitu yang pertama asyirku fi ibadatillahi, yaitu syirik di dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukan Allah dengan sesuatu. Artinya ketika dia meninggal dunia belum bertobat dari perbuatan syirik, berarti mati membawa kesyirikan, mati dalam kondisi sebagai seorang musyrik. Maka berlaku ayat ini, Allah tidak akan pernah mengampuni. Beda kalau sebelum mati dia taubat. Dosa apapun termasuk syirik, kalau dia tobat dengan tobatan nasuha dan dia bertobat sebelum nyawa berada di kerongkongan, atau dia bertobat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maka dosa apapun termasuk syirik diampuni oleh Allah. Wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha,
Dan Allah mengampuni dosa selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendaki. Statement berikutnya ini yakni berlaku bagi orang yang melakukan dosa besar sekalipun sampai dibawa mati, selain dosa syirik. Mau membunuh, mau berzina, mau apa saja di antara al-kabair, dosa-dosa besar. Tapi liman yasha, bagi yang dikehendaki. Itu penting di situ. Agar jangan sampai orang gampang, wah masih mateni wong gak masalah. Allah Maha wah masih zina gak apa-apa sampai kau mati. Allah Maha pengampun. Ingat, liman yasha, bagi yang dikehendaki. Tapi kira-kira kalau ada orang yang seperti itu memang niatnya, kira-kira dikehendaki oleh Allah enggak? Karo. Ya kita juga enggak tahu. Artinya suka-suka Allah. Nah, lanjutan dari ayat ini, wa may yusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik, faqad iftara itsman 'azima, maka dia telah melakukan perbuatan dosa yang paling besar. Itsmun 'azimun. Allah sebut syirik dengan apa? Dosa yang paling besar. Mirip dengan ayat itu dalam surah yang sama, An-Nisa, yaitu pada ayat ke-116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Jadi Allah sebut itsmun 'azimun. Dua, dhallun ba'idun, kesesatan yang jauh. Dalam ayat yang lain Allah sebut zulmun 'azimun, kezaliman. Allah sebut syirik dengan zalim. Makanya Allah Jalla wa Ala katakan, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur keimanan itu dengan kezaliman. Buka surah Al-An'am kalau nggak salah ayat 86 ya. Coba dicek. 82 apa 86? Cek dulu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang tidak mencampur imannya dengan kezaliman. 82. Silakan baca. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yaitu syirik. Itu ada dalam kurung syirik. Dulu ketika ayat ini turun, para sahabat bingung memahami ayat ini. Orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampur adukkan imannya bidzulmin, dengan kezaliman, maka orang itu tidak mendapatkan apa? Lanjut. Mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itulah adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk.
Keamanan di mana? Keamanan di akhirat. Petunjuk di mana? Petunjuk di dunia. Al-amnu fil akhirah wal huda fid dunya. Tapi syaratnya tidak mencampur iman dan kezaliman. Ayat ini ketika turun membuat sahabat bingung. Dipikir apa? Kezaliman biasa. Baca Muslim nomor 100. Dari Abdullah. Ya. Dari Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, setelah turun ayat, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan penganiayaan, maka para sahabat merasa sukar memahami maksud ayat itu. Iya, mereka bingung, sukar memahami ayat ini. Maksudnya, siapa sih di antara kita, sungguh pun kita orang beriman yang tidak berbuat zalim? Pastilah kita pernah berbuat zalim. Dipikir zalim biasa, padahal bukan kezaliman biasa. Kemudian dia datang kepada Nabi. Lanjut. Karena itu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa katanya? Siapakah di antara kami yang tidak pernah menganiaya dirinya? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Pastilah pernah. Kemudian dijelaskan oleh Nabi. Jawab Rasulullah SAW, bukan begitu. Bukan begitu. Bukan kezaliman biasa maksudnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Maksudnya ialah sebagaimana diajarkan Luqman kepada anaknya. Apa yang diajarkan Luqman kepada anaknya? Katanya, hai anakku, janganlah kamu syirik, yaitu menyekutukan Allah, karena syirik itu adalah aniaya yang besar. Nabi berdalil, berhujjah dengan Luqman surat 31 ayat 13. Ini yang disampaikan kepada sahabat. Apa makna kezaliman di situ? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Kapan? Di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Apa isinya? Hai anakku, ya bunayya, janganlah kamu mempersekutukan Allah. La tusyrik billah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, itu dia. Innasyirka la zulmun azimun. Karena sesungguhnya menyekutukan Allah, syirik itu adalah kezaliman yang amat besar. Jadi Al-An'am tadi itu 82, yang dimaksud kezaliman apa? Syirik. Makanya nggak boleh dicampur iman sama syirik. Kalau sudah iman, sholat, ojo jaluk nangku kuburan, itu berarti nyampur iman ambek syirik. Kalau sudah ngaku bertauhid, la ilaha illallah, ojo nyimpen jimat, rompi ontok kusumo, keris kalau jengking masa ana. Ya, jadi ismun azimun dhallun ba'idun zulmun azimun. Ini syirik. Tadi ada berapa di sini pembatal keislaman? 10. Di sini sedikit ya penjelasannya, tapi saya fokuskan ke nomor 1. Yang dimaksud pembatal di sini yang pertama yaitu kesyirikan, yakni syirik besar. Karena para ulama itu membagi syirik menjadi 2, syirkul akbar dan syirkul asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik kecil tidak perlu kita bahas,
karena dia tidak membatalkan agama, tidak membatalkan syahadat. Tapi sungguh pun itu syirik kecil, tapi tetap dosa besar. Yang dosa besar itu harus apa? Taubatan nasuha. Jangan gampangkan walaupun itu syirik kecil. Nah, yang membatalkan syahadatain, membatalkan keislaman seseorang itu syirik besar. Yang para ulama dalam kitab-kitab mereka paling kurang membagi menjadi 4. Syirkul akbar ini ada 4. Pertama, syirkul dakwah, syirik di dalam berdoa. Yang kedua, syirkun niat, syirik di dalam niat. Yang ketiga, syirkut ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Dan yang keempat, syirkul mahabbah, syirik di dalam kecintaan. Hati-hati dengan 4 jenis syirik ini. Pertama, syirkul dakwah, syirik di dalam berdoa. Hati-hati. Yaitu mereka di samping meminta kepada Allah, tapi juga minta kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah, menyeru Allah, tapi dia juga berdoa, meminta juga kepada selain Allah. Jadi Allah diduakan, Allah dimadu, diwayo. Manusia aja dimadu mau enggak? Iki sing jawab sapa iki mestine? Ono ta? Nah. Apalagi Allah. Allah yang memberikan rizki, yang menciptakan kita, menghidupkan kita, mematikan kita. Dan ini yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Oleh karena itu Allah katakan, peringatkan kita dalam surah Al-Isra, surat 17. Afwan, surah Al-Mu'minun. Bukan 17, surah 23 ayat 117. Kata Allah, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Apa kata Allah? Dan barang siapa menyembah roh yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi rohnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Ya, perhatikan ayat ini. Wa man yad'u, dan barang siapa, yad'u, da'a, yad'u, memanggil, menyeru, berdoa, meminta. Cuman umumnya terjemahannya diartikan apa di situ? Halo, menyembah. Kalau menyembah itu konotasinya kan bersujud. Ya. Kadang orang meminta nggak harus bersujud. Dia datang ke kuburan wali, Mbah, dereng angsal jodoh, Mbah. Mbok golek nopo, Mbah, sing ayu. Minta nggak itu? Halo, Mbah, rezeki seret, Mbah. Dodolan biasa entek 200 kilo, iki mek rong. Cek adoe. Gara-gara ono saingan, Mbah, ketokane lapakku iki dodolanku diselamboni. Mosok benar teko jarene to. Minta kepada selain Allah. Di samping dia sholat dia lakukan, tapi juga melakukan permintaan kepada selain Allah. Makanya katanya di situ, wa man yad'u, dan barang siapa yang meminta, berdoa ma'allah, beserta Allah, ilahan akhar, ada ilah yang lain. Coba terjemahnya gimana tadi? Dan barang siapa
Dan barang siapa menyembah roh yang lain di samping Allah. Betul, di samping. Karena keliru. Barang siapa yang menyembah selain Allah, nggak masuk itu terjemahannya itu. Menyembah selain Allah, orang kafir menyembah selain Allah, non muslim. Tapi ini muslim. Berarti apa? Dia menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Dia minta kepada Allah tapi juga dia minta kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah tapi juga berdoa menyebut, memanggil selain Allah. Salat dilakukan di masjid, salat. Tapi selesai salat dia amalkan wirid-wirid yang di situ disisipkan nama-nama jin. Dia panggil Allah ketika salat, tapi begitu selesai salat dibaca itu kalimat-kalimat. Karena kejahilan dia. Atau mungkin dia tahu. Katanya ini Asmaul Husna. Enggak tahu di tengahnya disisipin nama jin. Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Wafiyu, Ya Waqiyu, Ya Ghaniyu, Ya Baqiyu, Ya Hayyu 7 kali tanpa nafas. Ya Hayyu yang maha hidup, Ya Ali yang maha tinggi, Ya Baqi yang maha kekal. Di tengah disisipkan Ya Waqiyu. Cari di Asmaul Husna kalau ada nama Ya Waqiyu. Kadang orang nggak ngerti, nggak paham. Asal dapat wirid, dapat amalan, dapat zikir-zikir, nggak taunya yang dipanggil nama-nama jin. Dipikir ini ilmu dari ulama, ini Islam. Ternyata dimix. Untuk apa? Kamuflas. Untuk mengaburkan. Supaya dianggap ini ilmu Islam. Makanya dicampur dengan Asmaul Husna. Seandainya Asmaul Husnanya dihilangkan, cukup dibaca itu nama-nama jinnya, bisa mandi. Karena setan itu senang kalau dipanggil, diminta itu tolong. Hati-hati. Syirik besar. Kalau dia berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah. Minta kepada Allah, juga minta kepada selain Allah. Minta ke kuburan siapapun, hatta para nabi, hatta para rasul. Apa menek wali. Kita minta ke kuburan nabi aja, syirik atau enggak? Syirik. Ya Nabi, tolong ya Nabi, kehidupan kami susah, negeri kami porak-poranda. Aghisna, tolong kami wahai Rasul. Minta kepada Rasulullah. Ini syirik besar. Karena tidak bisa memberikan apa-apa. Dia minta kepada Allah, juga minta kepada selain Allah. Apalagi bukan nabi, bukan rasul, bukan apa-apa. Tekonang kuburan gak jelas. Padahal sing dikubur jarang. Anak jarane sing dikubur dijalui. Ya. Jadi syirik besar dalam berdoa. Kata Allah Jalla wa Ala dalam ayat itu, la burhana lahu bih. Yang tidak ada penjelasan dalil tentang itu, fa innama hisabuhu 'inda rabbi, maka perhitungannya kelak di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun, dan sesungguhnya orang kafir tidak mendapatkan kemenangan. Yang kedua, syirkun niat. Syirik di dalam niat. Amal itu akan dibalas dengan pahala kalau dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Kalau amal itu tanpa disertai niat, namanya kebiasaan. Dan banyak kita melakukan kebiasaan yang seandainya kalau diniati untuk ittiba ar-rasul, pasti kita dapat pahala. Contoh, potong kuku. Contoh lagi, apa lagi? Mencukur kumis. Itu kalau kita niatkan dengan benar ittiba'ur rasul, dapat pahala.
Tapi karena manusia kebiasaan aja. Wayahe nyukur brengos, wayahe ketok kuku. Kebiasaan. Nah, oleh karena itu landasi amalan kita apa saja itu dalam rangka untuk beribadah, dalam rangka ittiba'ur rasul. Karena semua amalan-amalan yang kita lakukan itu kalau kita lihat sumber literaturnya semuanya ada. Apalagi hal-hal yang bersifat sunnah. Baik. Cuman Bapak Ibu, kalau niat amal kita ini salah, kita nggak dapat apa-apa. Atau bahkan niatnya salah, kita hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Balasan setiap amal itu tergantung apa yang diniatkannya. Makanya Nabi mengatakan, "Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya, maksudnya amal solehnya karena Allah dan Rasulnya, karena Allah maksudnya ikhlas dan Rasulnya maksudnya al-mutaba'ah, sesuai tuntunan, maka Allah akan memberikan pahala. Tapi barang siapa yang beramal, disebutkan wa man kana hijratuhu lidunya, barang siapa yang amal solehnya karena sebab dunia atau tujuan dunia, awimra'atin yankihuha, atau karena wanita yang hendak dinikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Niat dunia, dikasih dunia. Lebih-lebih Bapak Ibu, apabila kita beramal soleh yang mestinya tujuan akhirat, jangan sampai diniatkan untuk dunia. Salat cik sugi, dunia apa akhirat itu? Halo? Dunia. Rajin poso cik sakti bondro guna iso ilang. Ada orang niat-niat seperti itu. Tahajud rajin supaya naik pangkat. Dunia atau bukan itu? Dunia. Orang-orang yang beramal karena dunia, mestinya dia pengen berharap pahala akhirat, ditujukan untuk kehidupan akhirat, tapi ditujukan untuk dunia. Dia kelak di akhirat gak dapat apa-apa. Bisa jadi apa yang diminta itu diberi oleh Allah 100%, tidak dikurangi sedikit pun. Kata Allah dalam surat Hud 11 ayat 15, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Apa kata Allah? Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Iya. Man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa dalam beramal soleh hanya menghendaki kehidupan dunia, balasan-balasan dunia, baik harta atau tahta atau wanita, bahkan kalau niat karena dunia seperti itu akan diberi oleh Allah. Kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami beri dia, kami balas mereka dengan sempurna. Dengan sempurna. Minta 1000 dikasih 1000, minta 100 dikasih 100, tidak dikurangi sedikit pun, diberi sempurna. Minta pangkat dikasih pangkat. Ingin apa lagi? Minta jodoh dikasih jodoh, minta sakti diberi sakti.
Tapi bagaimana kelak di akhirat? Sekalipun kata Allah di dunia, wa hum fiha la yubkhasun, mereka sedikit pun tidak dirugikan di dunia ini. Karena memang itulah keinginannya, permintaannya. Karena dia beramal yang mestinya untuk akhirat ditujukan dunia. Kalau hanya sekedar di akhirat tidak dapat apa-apa, itu masih mending. Karena sudah dapat di dunia. Tapi yang bahaya jika dia melakukan kesyirikan di dalam niatnya semata-mata hanya untuk mendapatkan dunia yang mestinya itu ditujukan kepada Allah. Al-qasdu ilallah, mestinya tujuannya hanya Allah. An-niyatu lillah, yang mestinya niatnya hanya untuk Allah. Tapi seluruhnya dalam rangka mendapatkan dunia. Kata Allah pada ayat 16, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Kenapa? Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Iya. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa kelak di akhirat. Nol. Apa yang mereka dapatkan hanya di dunia. Di akhirat dia enggak dapat apa-apa. Bahkan karena dia melakukan kesyirikan dalam niatnya, Allah campakkan dia ke dalam neraka. Illan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, apa yang mereka kerjakan di dunia ini sia-sia. Wa batilum ma kanu ya'malun, terhapuslah seluruh amalnya. Makanya syirik besar itu menghapus seluruh amal, menghapus seluruh pahala amal soleh. Habis itu syirik besar kalau dilakukan. Kata Allah dalam surah Az-Zumar 39 ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Iya. Ini peringatan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan juga kepada nabi-nabi sebelummu Muhammad. Apa isi wahyunya itu? La in asyrakta, jika kau berbuat syirik. Jangankan kita, nabi aja diperingatkan. Jika kau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, niscaya akan kuhapus seluruh amalmu. Wala takunanna minal khasirin, dan kau termasuk orang-orang yang rugi kelak di akhirat. Maka hati-hati. Teguhkan niat dalam ibadah kita karena Allah. Teguhkan niat kita dalam beramal soleh karena Allah Jalla wa'ala. Bahkan amalan-amalan mubah yang bersifat duniawiyah pun kalau bisa ditujukan karena Allah, maka kita dapat pahala. Jangan dibalik, amal akhirat berharap dunia. Maca Quran, pendino ditetir, al-waqi'ah. Opo? Karena ada kan seperti itu kan? Mindsetnya bahwa yang membuat kaya itu karena amalan itu. Masih akan maca pendino nek gak ikhtiar, gak usaha, gak nyambut gawe. Itu kan disebut sebagai pembuka pintu-pintu rizki. Nek dibuka toh, lah nek begitu dibuka mau delok ayo. Itu hanya pembuka.
Sama ketika kita berwudu. Nabi kan mengatakan, siapa yang berwudu dengan cara wuduku ini akan dibuka 8 pintu surga. Ya itu baru wudu aja. Begitu dibuka kan meneng gak sholat, mek wudu tok. Ya kau oleh surga. Mek wudu tok, gak ada artinya wudu kalau gak melaksanakan sholat. Karena idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq dan seterusnya. Karena perintah wudu itu asalnya perintah untuk apa? Sholat. Nek wudu tok gak sholat. Sama dengan pintu surga dibuka tapi mek didelok tok. Gak melaku memasukinya. Yang ketiga, syirkut ta'ah. Syirik di dalam ketaatan. Apa yang dimaksud dengan syirik ketaatan? Apabila di antara kita ini mengikuti fatwa-fatwa yang menyimpang dari hukum syariat, di mana Allah telah menghalalkan sesuatu tapi mengikuti fatwa yang mengharamkan. Ketika Allah mengharamkan sesuatu tapi kita mengikuti fatwa-fatwa yang menghalalkan. Hati-hati. Fatwa-fatwa ulama yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dan kita senang mengikuti fatwa itu berarti syirik. Syirik apa? Syirik besar. Syirik dalam jenis apa? Ketaatan. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala dalam surah At-Taubah ayat 31. Allah katakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Benar 31? Wal Masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Apa kata Allah? Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai roh selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah roh yang esa, dan tidak ada roh yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini pernah dibaca Nabi ketika beliau kedatangan seorang yang beragama Nasrani, yang akhirnya beliau masuk Islam. Siapa beliau? Jadi sahabat Nabi akhirnya. Ngacung. Siapa dia? Sahabat siapa ini yang datang kepada Nabi waktu itu beragama Nasrani dan akhirnya masuk Islam setelah diucapkan yakni ayat ini kepadanya. Mau sore sampai ngaji suwe kalau sing jawab, mbok dijawab ngono lho urun. Keliru gak apa-apa. Hah? Salman Al-Farisi salah. Sendi sing ngomong mau. Siapa yang? Adi bin Hatim 100 oleh kalau sing anyar. Ojo iku diseneni takmir kon ngawur ae. Aku gak nggo hadiah, kasihkan. Lho kok nang keran iku lapo? Pas jupuk kosongan disendi. Sahabat Adi bin Hatim. Ya, baik. Sudah masuk? Azan dulu, ya. Ya. Jangan diremehkan walaupun aqua. Itu bentuk penghargaan, ya. Kata urut. Kon liyane guru ngoleh sampai noleh.
Nah, kata urut. Loh, siapa sih ngomong Adi bin Hatim ya? Oh iya. Adzan dulu silakan. Oh, batin entek. Tak urut tapi mati. Pak, tafsirnya. Baik, kita lanjutkan tentang kisah Adi bin Hatim. Ketika dakwah Rasulullah sampai kepada beliau, dia melarikan diri ke negeri Syam. Sebagian dari kaumnya, yaitu saudara perempuannya, tertawan oleh kaum muslimin. Tawanan ini didakwai, akhirnya masuk Islam dan dilepas. Setelah dilepas, menemui Adi bin Hatim dan menyarankan supaya Adi bin Hatim menemui Rasulullah SAW. Dan akhirnya dia menemui Rasulullah SAW. Bagaimana kisah berikutnya? Silakan baca. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Jarir telah meriwayatkan melalui berbagai jalur dari Adi ibnu Hatim radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa ketika sampai kepadanya dakwah dari Rasulullah SAW, ia lari ke negeri Syam. Sejak zaman jahiliyah ia telah masuk agama Nasrani. Kemudian saudara perempuannya ditahan bersama sejumlah orang dari kaumnya. Lalu Rasulullah SAW menganugerahkan kebebasan kepada saudara perempuan Adi ibnu Hatim dan memberinya hadiah. Saudara perempuan Adi ibnu Hatim kembali kepada saudara lelakinya dan menganjurkannya untuk masuk Islam dan menghadap kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Adi datang ke Madinah. Dia adalah pemimpin kaumnya, yaitu kabilah Ta'i. Iya, karena bapaknya bernama Hatim At-Ta'i, ya. Suku At-Ta'i. Lanjut. Dan ayahnya yaitu Hatim At-Ta'i.
terkenal dengan kedermawanannya. Heboh itu ketika mau datang ke Madinah, itu sahabat-sahabat heboh. Wah, kita akan kedatangan nih seorang tokoh dari suku Ta'i. Ya, karena ayahnya terkenal dengan orang yang dermawan, sosialnya tinggi. Lanjut. Maka orang-orang Madinah ramai membicarakan kedatangan Adi bin Hatim. Adi masuk menemui Rasulullah SAW, sedangkan pada leher Adi tergantung salib yang terbuat dari perak. Jadi Adi bin Hatim ini ketika menemui Rasul, dia pakai kalung salib yang terbuat dari perak. Mengkilat nggak kalau perak? Ya, istilahnya apa? Rosario. Itu namanya rosario kalung itu. Karena akhirnya dipakai kan oleh rahib-rahib sekarang ini, Kristen Ortodok di Syria itu kan pakai kalung salib kelihatan. Kalung seperti itu. Itu Adi datang memakai kalung itu. Melihat itu, langsung Rasul membaca At-Taubah 31. Lanjut. Saat itu Rasulullah SAW sedang membacakan firman-Nya. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib dari mereka sebagai roh selain Allah. Iya. Nabi mengatakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan, yakni orang-orang alim dan rahib-rahib ahli-ahli ibadah mereka sebagai apa? Arbab. Jamak dari rob, arbaban. Rob tandingan min dunillah, selain Allah. Membaca ayat ini karena Adi bin Hatim ini orang cerdas, dia membantah. Apa kata Adi bin Hatim? Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Iya, mereka orang-orang Bani Israel, Yahudi Nasrani tidak menyembah mereka. Tidak menyembah dengan bersujud, dengan rukuk, melakukan sholat di hadapan mereka. Mereka tidak melakukan itu. Dibantah lagi oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya? Tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi mereka. Lalu mereka mengikutinya. Nah, dan itulah yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib dari mereka. Itulah termasuk ibadah. Itulah termasuk menyembah. Ketika orang-orang alim, para ulama mereka, yuharrimul halal wa yuhillul haram. Mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Fattaba'nahu, kemudian mereka mengikutinya, maka itulah termasuk menyembah. Dan itulah kesyirikan. Syirik dalam apa? Dalam ketaatan. Mungkin gak itu terjadi hari ini? Bapak Ibu, ketika ada ulama menfatwakan bahwa ini haram padahal halal, atau sebaliknya bahwa ini halal padahal haram, dan kita senang dengan fatwa itu. Contoh riba. Riba itu haram apa halal? Haram. Ada nggak ulama yang menghalalkan? Dan kita senang dengan fatwa itu. Tepat ya, cocok ini. Ya kan? Berarti kita telah berbuat apa? Syirik. Syiriknya syirik apa ini? Besar. Bahaya nggak? Makanya orang itu harus paham ilmu. Supaya apa? Jangan sampai dia melakukan kesyirikan sementara dia jahil, gak ngerti. Inilah syirik dalam ketaatan. Makanya peran dari para ulama itu sangat besar merusak kehidupan umat. Bisa jadi ulama-ulama yang jahat, yang menjual ayat-ayat Allah, itu bisa menjadi penyebab rusaknya umat manusia. Dia melakukan kesyirikan, jenis syirik yang satu ini, syirik dalam ketaatan. Dan ketika pengikutnya ini banyak yang mengikuti fatwa ini, wah semakin senang itu ulamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus mengerti mana halal, mana haram. Supaya ketika nanti ada penyimpangan, ada ulama yang mengatakan bahwa yang ini halal padahal haram, bahwa yang ini adalah haram padahal halal, kita tidak menjadi orang yang mengikuti mereka dalam mentaati. Dan inilah termasuk syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Dan yang keempat, syirkul mahabbah,
Syirik di dalam kecintaan. Maksudnya bagaimana? Apabila selain Allah itu dicintai sama dengan Allah. Standarnya itu bagaimana standarnya? Standarnya itu sekarang begini. Orang itu boleh nggak cinta kepada selain Allah? Boleh nggak cinta kepada selain Allah? Hah? Boleh? Boleh. Bahkan Allah sendiri menjadikan manusia itu dihiasi dengan cinta. Hidup tanpa cinta. Oh, jadi terus dong. Berarti tidak sesuai fitrah. Karena Allah menghiasi manusia dengan cinta. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Ali Imran, surah 3 pada ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Yang dicintai itu banyak, tapi yang pokok itu 6. Apa kata Allah? Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita. Wanita 2. Anak-anak. Anak-anak 3. Harta yang banyak dari jenis emas perak. Dinar dan dirham 4. Kuda pilihan. Kendaraan kalau sekarang nek biyen jaran. Ya kan? Sekarang apa? Kendaraan. Cinta enggak? Cinta enggak sama kendaraan? Wong itu durung atus, mobil atus dhisik. Saking cintai. 5. Binatang-binatang ternak. Binatang ternak an'am, rojokoyo, wal harth, terus dan sawah ladang. Sawah ladang, properti. Kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Apa katanya? Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Iya, jadi itulah manusia pasti cinta kepada wanita. Betul nggak? Terutama siapa yang cinta wanita? Halo? Laki-laki. Durung rabi kepingin rabi, wis rabi kepingin. Iya kan? Itu karena cinta kepada wanita. Dan itulah hidup manusia. Cuman semua itu harus diletakkan di mana? Di bawah cinta Allah dan Rasul. Itu standarnya begitu. Sebagaimana Nabi bersabda, buka Muslim 34. Salasatun man kunna fihi wajada bihi halawatal iman. Ada 3 perkara. Jika 3 perkara ini ada pada diri seseorang, seorang itu akan mendapatkan halawah, yaitu lezat manisnya iman. Silakan. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau sabda. Apa sabda beliau? Ada 3 perkara. Bila terdapat dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan bagaimana manisnya iman. 1. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lain-lain. Nah ini standarnya ini Pak, jangan dirubah ini. Wa kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimman siwahuma. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta selain keduanya. Harus diletakkan di tingkat tertinggi. Silakan cinta orang tua, silakan cinta anak, tapi harus di bawah level itu. Dan yang kedua, mewujudkan cinta, yakni al-hubbu fillah, mencintai sesuatu karena Allah. Apa kata Nabi? Lanjut. Mencintai orang lain karena Allah semata-mata. Wa ayyuhibbul mar la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang karena Allah. Cinta anak karena Allah, cinta istri karena Allah, cinta suami karena Allah, cinta mobil karena Allah, cinta rumah karena Allah. Makanya mobilnya nggak dipakai maksiat, karena cintanya karena Allah. Nggak boleh masukkan perempuan gendaan nang jero. Ya.
Karena cintanya kepada kendaraan karena Allah. Nggak boleh ada suara musik di dalamnya. Karena Allah nggak suka. Malaikat pun benci. Itu karena Allah. Orang ini akan dapat manis lezatnya iman. Dan benci. Yani wa ayyak roha ayyauda fil kufri. Benci kepada apa? Lanjut. Benci menjadi kafir kembali setelah Allah melepaskannya dari kekafiran itu. Sebagaimana bencinya akan dilemparkan ke neraka. Nah, ini standarnya, Pak. Jangan sampai di bawah. Allah diletakkan di bawah. Jangankan di bawah, disamakan aja, nggak boleh. Haram. Al-hubbu ma'allah, nggak boleh menyamakan cinta sesuatu makhluk sama dengan cintanya kepada Allah, nggak boleh. Kenapa? Karena Allah katakan orang seperti ini berbuat syirik. Dalam surah Ali Imran surat ketiga ayat 31. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Al-Baqarah 165. Saya tadi nyebut berapa nih? 531. Bukan, Al-Baqarah 165. Silakan. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Nah, perhatikan di situ kan? Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Wa minan nasi, dan di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Bagaimana mereka mensikapinya? Mencintainya? Yuhibbu ka hubbillah. Yuhibbunahu ka hubbillah. Dia mencintainya seperti mencintai Allah. Ini termasuk membuat tandingan, dan ini termasuk syirik besar. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, jadi inilah jenis 4 syirik yang besar, yang pelakunya bisa batal syahadatnya, ya. Maka hindarilah 4 jenis syirik ini. Syirik dalam berdoa, di dalam meniatkan seluruh amal ibadah kita, tujuan-tujuan kita bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah. Dan yang ketiga, syirkut ta'ah, dalam ketaatan, mengikuti fatwa-fatwa yang menyelisih, yakni ketetapan Allah Jalla wa'ala. Dan yang keempat, syirk dalam kecintaan, di mana kita mencintai selain Allah sama dengan mencintai Allah. Padahal orang mukmin itu, kata Allah dalam ayat itu, asyaddu hubban lillah, sangat besar cintanya kepada Allah. Harus diletakkan Allah di atas segalanya. Baik, mungkin ini kajian kita pada pertemuan ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada nawakidul berikutnya, InsyaAllah yang kedua dan seterusnya. Wallahu a'lam. Seperti biasa, sebelum saya tutup, saya beri kesempatan waktu untuk tanya jawab. Silakan. 1. Yang lain? Boleh, silakan. 2, monggo. Waalaikumsalam. Gimana? Dukun? Oh iya. Baik. Apabila saudara kita ini dukun, apakah halal makanannya? Harus dirinci. Ya. Pertama, dari jenis makanannya itu sendiri halal apa enggak? Ayam geprek halal. Tapi nek dukun ini mangan sate ulo, kobra, haram, moco melo-melo. Ya, jadi dari jenisnya dulu halal apa haram? Kalau halal, halal. 1. Syarat yang kedua, bahwa makanan itu bukan dari hasil perdukunan. Kalau itu hasil perdukunan, maka haram hukumnya. Lah kalau dukun itu ya kadang sik matun, jadi buruh tani. Dukun itu hanya profesi sampingan.
Ya kan? Dia dapat dari buruh tani, terus kita di rumahnya karena saudara, kemudian kita makan, tahu itu dari hasil kerja keringat dia, bukan dari dukun. Maka boleh dimakan. Jenisnya halal dan hasil dari pekerjaan yang halal. Boleh. Tapi kalau jenisnya halal, lele penyet, tapi dikei customer pelanggan, Mbah, kula dereng saged maringi arta niki mawon lele penyet. Sementara wak dukun pantangan makan soalnya ilmune ilang. Mari ngono dikekno sampean. Halal apa haram? Halal apa haram? Haram. Kenapa? Karena hasil perdukunan, karena akadnya tadi kan opain dukun. Ya, jadi dirinci ya. Itu enggak kabeh dikebiak uya. Enggak kabeh dikebiak uya halal, juga tidak kabeh dikebiak uya haram, enggak, harus dirinci. Campur baur berarti subhat, karena kita nggak tahu mana yang halal, mana yang haram, bercampur baur subhat. Nah, kata Nabi, siapa yang menghindari, menjauhi yang subhat dalam menjaga apa? Agamanya, itu lebih baik. Dalam urusan subhat harus dihindari nggak? Sudah, jelaskan hukumnya. Wah, gak jelas kira, gak campur kira, ya apa, wes gak usah. Aman, ya kan? Ibarat seorang pengembala, dia berada di daerah area terlarang, ditakutkan dia masuk ke area terlarang itu. Siapa yang mendekati kepada yang subhat, ditakutkan masuk kepada yang haram. Enak, tapi gak jelas. Waduh rek, mbahku iki wingi oleh enak sate kambing, tapi mbuh teko ndi iki? Nek tak delok-delok ketokane teko pelanggane, tapi kok gak ono wong moro. Bingung iki, iya kan? Mosok moro dhewe, wis gak usah. Padahal seneng sate kambing, ya. Subhat tinggalkan, jauhi. Baik, tadi satunya lagi, monggo. Diterima? Iya, baik. Jadi para ulama merumuskan hal-hal yang membatalkan keislaman itu adalah siapapun yang berbuat, berperilaku seperti itu. Ya kan? Jadi secara umum diterangkan. Adapun menunjuk orang per orang itu bukan kewajiban kita, tapi kewajiban para ulama. Menvonis orang itu syirik, menvonis orang itu kafir, itu adalah para ulama. Karena ada adab etikanya dalam menvonis itu. Enggak serta-merta kita orang awam kafir, musyrik. Ya kan? Karena banyak variabelnya, banyak gitu loh. Apakah sudah sampai hujah kepadanya? Satu. Kalau belum sampai, sudahkah kita menegakkan hujah kepadanya? Apakah dia memang tidak tahu, tidak faham tentang hujah itu, atau memang dia menolak terang-terangan? Kan berproses. Untuk menunjuk hidung orang per orang itu bukan tugas kita. Tapi ilmu ini dipelajari supaya kita bisa menghindari. Dan kita harus mengerti siapapun bahwa yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan yakni yang disebutkan dalam yakni hal-hal pembatal keislaman, maka itu akan sangat mungkin masuk ke dalam orang-orang yang murtad. Itu. Tapi adapun memenuhi secara personal itu belum barangkali sampai ke sana. Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.